sekalian, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Jangan putus asa, tetap berdoa, tetap patuhi protokol kesehatan. Berdoa semoga kedepannya bisa jadi lebih baik. Dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita yang tercinta, dan kita bisa melaksanakan pertemuan tatap muka dengan baik. Baik, untuk video kita kali ini Pak akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran di mana pembelajaran kita hari ini kita akan membuat sebuah file hyperlink dengan memanfaatkan fungsi mylinks namanya. Lalu apa sih itu mylinks? Mylinks itu adalah fungsi pemanggilan data yang kita buat dari form Microsoft Word dan database-nya adalah di Microsoft Excel. Artinya nanti kita akan membuat fungsi dari Microsoft Word, sebuah form ya, dan satu buah database dari Microsoft Excel. Nah, dari form tersebut kita akan panggil datanya ya dengan memanfaatkan fungsi mylinks. Ya. Baik, tidak lama-lama Pak akan langsung saja contohkan bagaimana sih sistem kerja dari mylinks. Contoh. Di sini Pak sudah siapkan sebuah form yang dibuat dari Microsoft Word. Ini ya, yaitu data siswa. Yang ini kebetulan sudah aktif mylinks-nya. Dan satu buah database ya yang kita buat dari Microsoft Excel. Nah, di sini ada 6 data siswa yang sudah kita buat. Dan di sini ada satu buah form mylinks ya dari Microsoft Word. Nah, ada beberapa pertanyaan. Kenapa sih tidak langsung saja kita membuat 6 form? Kan bisa saja kita buat 6 form langsung lengkap dengan namanya. Nah, jawabannya kenapa tidak langsung saja mengetik gitu ya 6 formnya? Ya, kalau 6 form 6 data. Seandainya di Excel ini ada 1000 data, 1000 nama, apakah kita akan membuat formnya juga sebanyak 1000? Tentu tidak. Maka dari itu, dalam Microsoft Word sudah disediakan fungsi mylinks namanya. Ini ya, mylinks. Jadi kita bisa memanggil data yang ada di Excel, semua data, berapapun jumlahnya, kita akan tampilkan satu persatu di Microsoft Word dengan memanfaatkan fungsi mylinks. Misalnya Pak contohkan di sini. Kebetulan di sini sudah aktif mylinknya ya. Nanti akan Pak ajarkan bagaimana cara membuat mylinknya. Di sini Pak cuman mendemokan saja. Apakah betul bisa digunakan mylink tersebut memanggil data yang ada di Excel? Misalnya di sini data nomor urut yang pertama yaitu Adi. Sesuaikan di sini namanya. Nomor urut yang pertama adalah Adi. Ya. Kelasnya adalah kelas 7A. Misalnya, saya ingin menampilkan di form tersebut nomor 6. Kalian bisa ketikkan langsung di sini nomor 6, begitu. Lalu klik di sini. Nah, di sini akan berubah nomor urut 6 dengan nama Rina, kelas 7A. Atau dengan cara kita klik next yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini ada 6. Coba kita back kembali ke depan. Misalnya di sini Pak akan cari nama Beno di nomor urut 4. Kita klik di sini sebanyak 2 kali. Klik, klik,
nomor 4 dengan nama Beno, kelas 7B. Betul? Nomor 4 namanya Beno, kelasnya adalah 7B. Gitu ya. Nah, ini kita akan praktekkan nanti. Ya, kita akan praktekkan bagaimana cara membuat sebuah form dan bagaimana cara membuat sebuah database. Ya, ingat ya, database itu ada di Excel, form datanya, lalu di Microsoft Word itu adalah formnya yang memanggil. Ya, jadi kita akan memanggil dari Microsoft Word dengan data yang ada di Microsoft Excel. Gitu ya. Nah, baik, kita langsung saja coba bagaimana sih cara membuat form dan database-nya, lalu kita panggil menggunakan fungsi mailing. Ya. Nah, ini Pak close saja. Kita close saja dulu. Kita close. Nah, pertama-tama seperti biasa kita akan membuat sebuah formnya yaitu dari Microsoft Word. Ya, di sini kita menggunakan Word 2016. Kita klik saja. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word. Karena kita ingin membuat sebuah data yang baru, berarti kita tinggal klik yang namanya blank document. Ingat ya, karena kita ingin membuat sebuah data baru, berarti kita akan klik yang namanya blank document. Kita klik. Nah, kita sudah dapatkan sebuah lembar kerja baru. Dengan di sini form project yang namanya adalah dokumen. Nanti kita ganti pada saat kita menyimpan. Dah, kita abaikan saja dulu. Kita akan coba membuat sebuah formnya dulu. Misalnya di sini kita akan coba membuat form yaitu form siswa. Nah, misalnya di sini ada nomor ya. Nomor. Lalu di sini ada nama misalnya. Lalu di sini ada kelas misalnya. Nah, Pak coba contohkan sebanyak ini saja ya. Nah, setelah kita buat formnya, kita akan simpan ya. Biasa caranya menyimpannya, kita masuk ke menu file, lalu kita pilih save. Nah, di sini kita simpan di folder yang kita mau. Misalnya kita akan buat folder baru ya. Kita taruh di dokumen, lalu pilih new folder. Nah, foldernya ini kita beri nama latihan 1 misalnya. Latihan atau latihan merger. Ya. Latihan merger. Kita klik open. Ya, pada menu latihan. Klik. Nah, di sini kita isi namanya misalnya tetapkan aja ya, form data siswa misalnya. Kita klik save. Kita simpan datanya. Nah, di sini akan berubah menjadi form data siswa. Artinya form ini sudah tersimpan. Nah, kita minimize dulu ya, karena kita akan membuat database-nya yang terdiri dari nomor, nama, dan kelas. Kita minimize ya. Nah, lalu kita masuk ke Microsoft Excel untuk membuat database-nya. Kita klik Microsoft Excel. Nah, ini adalah Microsoft Excel. Sama langkahnya, karena kita ingin membuat sebuah database baru, ya, berarti kita klik blank workbook. Klik blank workbook. Nah, ini adalah sheet-nya, ya. Pak besarkan dulu sheet-nya supaya lebih gampang. Nah, database tadi sesuai dengan formnya. Formnya adalah ini, form data siswa. Pak besarkan dulu, ya. Form data siswa di sini yang terdiri dari nomor, nama, dan kelas. Berarti di database ini juga kita akan membuat yang namanya nomor, ya,
terus nama, lalu kelas. Ya, nanti silakan kalian atur bagaimana cara membuat tabel yang benar. Ya. Misalnya di sini ada, Pak contohkan 5 saja ya, supaya nggak banyak-banyak. Nah, kita tarik seperti ini, kita tekan kontrol, lalu kita pilih center. Misalnya di sini namanya adalah Rahmat. Rahmat. Lalu yang kedua adalah Edo. Edo ya. Misalnya ya. Data siswa. Kalau tadi adalah form data siswa, sekarang nama filenya di Excel itu adalah data siswa. Ingat ya, data siswa. Kita save. Nah, jika sudah ini kita buat database-nya, ya, kita coba minimize dulu. Minimize. Nah, kita kembali ke Microsoft Word-nya. Kita kembali ke form-nya. Karena kita akan memanggil database-nya dengan memanfaatkan fungsi mailing. Ya, ini mailing. Ya, di sini mailing. Mailing tadi fungsinya adalah untuk memanggil data yang ada di Microsoft Excel. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, perhatikan di sini. Pertama, pastikan dulu kursornya berada di paling atas. Ya, dimana kita akan memanfaatkan fungsi mailingnya. Setelah itu kita masuk ke menu mailing, ya, klik mailing. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke select recipient. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan tombol menu yang ada di sini, di area sini. Karena nanti kita akan bekerja dengan menggunakan insert merger file. Ya, karena di sini masih off, belum aktif. Cara mengaktifkan insert mergernya adalah dengan cara klik menu select recipient-nya, klik, lalu kita pilih use exiting list. Ya, ingat mailing, ya, mailing, select recipient, klik, lalu pilih use exiting. Klik begini. Nah, jika muncul layout seperti ini, berarti kita disuruh untuk memanggil database yang ada di Excel tadi. Di mana kita menyimpan Excel-nya tadi, yaitu tadi kita simpan di dokumen. Ya, di dokumen dengan nama foldernya adalah latihan merger. Kita klik latihan mergernya. Klik. Tadi apa nama database-nya? Nama file Excel-nya, yaitu dengan nama data siswa. Kita klik file Excel-nya, yaitu data siswa. Kita klik. Setelah kita klik, pilih open. Nah, maka di sini akan muncul layout-nya seperti ini ya. Di sini muncul sheet karena kita tidak merubah nama sheet tadi di file Excel-nya, kita langsung saja pilih sheet lalu OK. Klik OK. Nah, begitu. Maka di sini sudah akan muncul ya, sudah aktif ya. Untuk insert mergernya sudah bisa diklik. Nah, di sini. Sekarang kita akan bekerja memanggil kolomnya. Nomor tadi di Excel-nya kolomnya namanya apa? Nah, kita perhatikan di sini. Kita klik tanda panah yang ada di sini. Kita pastikan dulu kursornya berada di sesuai dengan urutannya. Jika nomor, kita klik nomor di sini. Ya. Lalu di sini kita panggil, ya, kita insert mergernya di file. Kita klik tanda panahnya, lalu pilih no. Nomor, berarti nomor sesuai ya. Ya. Jika muncul tanda seperti ini, berarti tombol mailing dari nomor ini sudah aktif, gitu ya. Dia akan muncul tanda seperti ini. Lalu untuk nama, kita klik di sini lagi, kursornya kita arahkan lagi di sini, nama.
lalu kita pilih insertnya, lalu kita pilih nama, begitu. Nah, lalu berikutnya pada kelas, kita klik kelas. Nah, klik pada di sini, insert mergernya, lalu kita pilih kelas. Sesuai ya. Nah, jika sudah sesuai, sudah selesai di sini misalnya, nah, Pak bagi aja dulu, Pak bagi. Nah, supaya gampang nanti di sini. Nanti pada saat kalian praktek boleh seperti ini, boleh tidak. Ya, misalnya dibesarkan langsung satu persatu boleh. Ini untuk menyesuaikan saja, maka Pak bagi layarnya menjadi 2 di sini. Jangan terpengaruh dengan ini, ya. Untuk di sini, untuk memastikan mailingnya sudah aktif, kita tinggal klik yang namanya preview result. Ini ya, di form ini. Jika sudah kita klik mailingnya, lalu kita buka dengan preview resultnya. Klik preview result. Klik. Nah, maka di sini akan muncul nomor urut 1, namanya Rahmat, kelasnya adalah 7B. Sesuai enggak dengan database yang ada di Excel? Sesuai ya. Di sini nomor 1, namanya Rahmat, kelas 7B. Coba deh kita next. Yang kedua, betul enggak? Namanya Edu. Kita klik yang kedua. Klik next. Di sini muncul nomor 2. Di sini sesuai enggak? Nah, sini nomor urut 2. Namanya Edu. Kelas 7C. Database-nya sama. Nomor urut 2 namanya adalah Edu. Kelas 7C. Begitu juga dengan selanjutnya. Klik. 3 adalah Rani, 4 itu adalah Joko, 5 adalah Hera. Misalnya di database ini ada 1000 nama, 1000 nama. Misalnya 1000 nama. Kita ingin mencari nomor 900 misalnya. Kan tidak mungkin kita klik next sampai berkali-kali. Ya, kita klik next sampai dengan 900. Andai kata dari nomor urut 1 ke 900 kan lumayan panjang ya. Jauh sekali. Bisa sampai sore dari pagi. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Ketikkan saja di sini angkanya. Nomor urut berapa yang akan kita ingin tampilkan, begitu. Nah, contoh di sini sudah ada 1000 ya. Nah, misalnya saya ingin di nomor urut 2 gitu misalnya. Ini kebetulan kan berasal dari nomor urut 5 ya. Saya ingin tampil ke nomor urut 2. Ketik saja nomor urut 2 di sini. Nah, kita klik nomor urut 2. Kita klik formnya, klik. Maka secara otomatis data yang ditampilkan oleh form itu adalah nomor urut 2 dengan nama Edo, kelasnya adalah 7C. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah fungsi dari mailing, yaitu memanggil database yang ada di Microsoft Excel dengan menggunakan form yang ada di Microsoft Word. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa dipahami ya? Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kelak bisa berguna pada saat kalian membuat sebuah surat undangan, sertifikat. Sertifikat itu misalnya ada 1100 data siswa. Jadi kalian tinggal membuat satu form dan database-nya di sini kalian sebutkan, kalian ketikkan sebanyak 100 data siswa. Itu ya. Surat undangan misalnya, kalian sudah punya nih desain surat undangannya. Kalian punya datanya di sini. Siapa saja yang akan kalian undang? Misalnya undangan pernikahan gitu. Misalnya bisa kalian memanfaatkan fungsi ini untuk mengefisiensikan waktu kalian membuat surat undangan, yaitu dengan memanfaatkan fungsi mailings ya. Oke.
Untuk pembelajaran kita hari ini, Pak cukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak praktekkan hari ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, baik hari ini ataupun nanti ke depannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita cepat bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta dengan proses pembelajaran tatap muka. Pak akhiri, Om Santi.